Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespon cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Astacita. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Bang Riza, ini tadi Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya. 10 bulan sudah berjalan begitu. Kalau dari Gerindra sendiri memaknai hal ini seperti apa sih? PDIP yang sejauh ini katanya mendukung tapi di luar pemerintahan, termasuk pemilihan dari Hasto Kristianto sebagai sekjen. Ada pandangan politik lainkah dari Gerindra melihat pilihan dari Bu Mega ini? Yang pertama kami bersyukur bahwa hubungan baik selama ini antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, Gerindra dengan PDIP semakin baik sejak dulu hingga hari ini dan insya Allah ke depan. Yang kedua juga kami ucapkan selamat buat teman-teman PDIP yang sudah melaksanakan kongres, kemudian juga sudah melantik kepengurusan dan diangkatnya Mas Hasto sebagai sekjen. Kami menghormati, mengapresiasi luar biasa Mas Hasto, 3 periode, ini rekor hebat. Kemudian juga tentu apa yang disampaikan Ibu Puan Maharani tadi, mengapresiasi, menghargai, menghormati, dan menyampaikan bahwa apa yang dicapai oleh pemerintah dalam hari ini, Presiden Pak Prabowo memimpin bangsa ini sudah on the track, sudah baik, luar biasa. Apalagi tadi kalau kita lihat tayangan daripada video yang disampaikan oleh Pak Prabowo di sidang MPR, sungguh luar biasa, sungguh menyentuh. Bapak Presiden menampilkan sejarah proses bangsa ini sejak merdeka hingga hari ini. Bangsa ini dipimpin oleh para pendiri bangsa, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati di situ, Pak SBY, Pak Jokowi, dan hari ini Pak Prabowo memimpin di periode ini. Pak Prabowo menyampaikan apresiasi dan menghormati, menghargai, dan melanjutkan memperkuat semua cita-cita para pendiri bangsa, cita-cita para pemimpin bangsa, para presiden sebelumnya, wakil presiden, semua. Sudah disampaikan Pak Prabowo, dan Bapak Prabowo juga terus memimpin bangsa ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kami dari Gerindra melihat PDIP sebagai mitra strategis yang baik selama ini. Apalagi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati di Megapro 2009 sama-sama maju sebagai capres-cawapres. Kemudian Bung Karno, Pak Sumitro juga dulu sejak awal juga punya hubungan baik, dan hingga hari ini kami bersama-sama dengan PDIP. Terkait dengan PDIP, kami meyakini PDIP menjadi partai pemenang di Republik ini yang selalu mendukung untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat. Dan sampai hari ini nyata dukungan PDIP bagi kepemimpinan Bapak Prabowo yang selalu berjuang untuk kepentingan rakyat kecil, kepentingan masyarakat kecil, seperti program-program yang sudah dilaksanakan, ada koperasi desa, ada makan gizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, dan banyak sekali program-program yang pro rakyat. Tentu PDIP menjadi bagian yang penting untuk mendukung program-program pemerintah. Baik, sampai situ dulu, bagian penting untuk mendukung program-program pemerintah. Tapi mendukungnya ikut bergabung saja di dalam atau tetap di luar pemerintahan, Bang Andreas? Karena kalau kita tarik beberapa waktu ke belakang, ini juga soal pemberian amnesti dari Presiden Prabowo kepada Hasto Kristianto. Ini sebagai proposal penawaran supaya PDIP masuk saja begitu ke pemerintahan, atau juga kejadian hari ini yang menarik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang tadi menyampaikan juga mewakili kehadiran dari Ketum PDIP termasuk Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, Bang Andreas.
soal itu sudah jelas gitu kan, kemarin sudah disampaikan di Kongres bahwa PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan gitu. Bahwa di dalam menyikapi pemerintahan, kita sebagai partai penyimbang yang berada di luar memberikan pandangan-pandangan kritis, pandangan-pandangan mendukung program-program pemerintahan Pak Prabowo, ya tentu dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan itu clear gitu. Sudah juga tadi Pak Prabowo secara terbukti di dalam pidato kedua ya ke nota keuangan tadi menyampaikan mengapresiasi posisi dan sikap PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan untuk memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo gitu. Kenapa? Karena ya apa yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu ya sangat sangat menyentuh persoalan-persoalan, menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Gitu. Tapi ya di dalam pelaksanaan pemerintah kan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan harus dieksekusi, harus dilaksanakan di lapangan. Nah, disitulah fungsi dan peran dari ya DPR dalam hal ini PDI Perjuangan yang ada di DPR memberikan pandangan-pandangan terhadap pelaksana-pelaksana, pembantu presiden yang melaksanakan fungsi pemerintahan dari Presiden Prabowo. Nah, disitulah peran PDI Perjuangan sebagai partai penyimbang yang berada di luar pemerintahan. Dan saya kira selama ini di dalam hubungan baik secara personal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, antar partai tetap mempunyai hubungan yang hubungan kolegial yang baik, tapi di dalam menjalankan fungsi pemerintahan ya kami berada di luar dan menjalankan fungsi sebagai partai. Oke, jadi masih tetap pada putusan Kongres mendukung tapi di luar pemerintahan begitu ya Bang Andreas? Iya dong, harus itu tidak perlu didiskusikan lagi. Oke, baik. Itu harus sesuatu yang diputuskan di Kongres itu adalah hal yang harus dilaksanakan, tidak perlu didiskusikan lagi kalau itu. Oke, baik. Karena kemudian dinamika politik ini juga terus terjadi nih Kang Cacep, apalagi kalau kita melihat agenda ke depan yang juga akan dihadapi oleh partai-partai politik, termasuk ditunjuknya Hasto Kristianto sebagai sekjen, tadi menyimpan value tersendiri untuk kemudian menjaga atau menata kelembagaan. Di dalam PDIP memang ada apa Kang Cacep? Betulkah kemudian ada faksi-faksi yang perlu disatukan dengan kehadiran Hasto Kristianto? Jadi gini, tentu dalam sebuah organisasi ya, itu akan ada dinamika internal organisasi. Tapi ketika ketua umum sudah menyampaikan kata final, saya kira sudah selesai urusannya. Dan itu memang perlu ada dinamika dalam organisasi. Agar apa? Agar bisa tumbuh besar partainya. Itu nggak masalah. Nah, sosok Pak Hasto ketika menjadi sekjen ya, dengan kelembagaan misalnya, beliau ini punya kemampuan ya, sudah 10 tahun lebih, 1 dekade menata partai. Sehingga kemudian dibutuhkan kapasitas tersebut oleh, saya kira, Ibu Mega ya. Dia butuh pendamping, ketua umum ini butuh pendamping seorang sekjen yang sudah lama dia kenal. Jadi secara kelembagaan lagi-lagi itu bisa menata. Ya bagaimana sekjen bukan lagi sekadar pengelola administratif ya, tapi bagaimana dia bisa menertibkan ya DPP dan turunannya ke bawah gitu. Itu dibutuhkan ya. Kemudian yang lain ya tadi yang saya sampaikan, kalau kita bicara patron klien ya, bagaimana Ibu Mega saya kira sudah melihat sosok seorang Pak Hasto yang demikian loyal pada ketua umum gitu ya, mendampingi dirinya lebih dari 1 dekade. Sehingga kemudian ya dia yang tadi saya sampaikan, dia bisa mengerti, dia yang paham ya, menerjemahkan bahasa politik Ibu Mega dan melihat loyalitasnya sampai beberapa waktu belakangan, sehingga kemudian dia masih dianggap sebagai sosok yang tepat. Jadi punya kapasitas dan kapabilitas untuk ditunjuk lagi. Saya kira tentu kan Bu Mega ini sudah punya pengalaman panjang di politik ya, di luar rumah kekuasaan ya, ketika berhadapan dengan Orde Baru di masa-masa akhir kekuasaan, kemudian di awal-awal reformasi, bagaimana dalam politik terjadi
banyak proses dinamika ya dalam berinteraksi antar partai atau dalam partai, sehingga saya kira Bu Mega dengan kepemimpinan strategiknya dia melihat sosok orang yang bisa membantu dirinya mengelola, memanage partai gitu. Dan itu adalah Hasto Kristianto yang dipercaya sampai sejauh ini. Rekor kata Bang Riza nih, 3 kali ditunjuk. 3 kali kan. Oke, jadi itu kemudian yang menjadi pemikiran dari Megawati Soekarno Putri juga melihat bagaimana kelembagaan di PDIP sendiri ya. Ya karena Hasto. Saya kira PDIP bisa menang pemilu legislatif 3 kali ya. Itu kan sebuah raihan juga, sebuah prestasi ya. Meskipun mungkin angkanya berubah-ubah gitu ya. Dan ada sosok yang menjadi salah satu motor penggeraknya, yaitu ya Pak Hasto sebagai sekjen yang mendampingi Ibu Ketua Umumnya gitu. Dan disinilah tantangan ke depan 5 tahun ke depan ya. Dengan tentu saya kira PDIP memang lebih baik ya berada di luar kekuasaan. Waktu 5 tahun waktu yang sebentar sebenarnya. Iya, jadi justru di sini 2024 oke lah, Pilpres sudah selesai. Sekarang waktunya justru ya PDIP ya tadi kan ini kan mereka selalu beranjak dari teori presidensial ya. Memang gak ada oposisi, adanya di dalam rumah kekuasaan, di luar rumah kekuasaan. Dan PDI Perjuangan memilih di luar rumah kekuasaan, di luar eksekutif, itu baik. Toh 5 tahun justru jadi tempat untuk menambah tabungan politik mereka, sehingga kemudian siap bertarung lagi di 2029. Justru di sini saatnya ya muncul ya proses kaderisasi ya. Muncul tokoh-tokoh baru yang mungkin bisa bertarung lagi di 2029. Jadi PDIP ini justru sudah bersiap untuk menyambut bagaimana agenda nanti 5 tahun ke depan gitu ya Kang Cecep? Ya harus, karena politik kan bicara jangka panjang ya. Oke, baik. Nah Bang Riza, ini menarik ketika kemudian Hasto Kristianto sudah dipilih lagi menjadi sekjen, PDIP nampaknya juga sudah bersiap untuk menghadapi agenda politik ke depan. Tapi Puan Maharani tadi juga menyampaikan apresiasi tinggi untuk Prabowo Subianto, sedangkan Presiden ingin merangkul semua, dan hasil Kongres PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Gimana Bang Riza? Ya, kami menghormati apapun keputusan PDIP maupun semua partai ya. Namun yang diharapkan, yang pasti Pak Prabowo ingin semua partai politik, semua elemen bangsa, komponen bangsa, para tokoh bahkan seluruh rakyat Indonesia bergiat bersama-sama dalam satu kesepakatan, yaitu membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih maju. Tentu silakan partai-partai, ada yang ingin dalam pemerintahan, ada yang di luar, tidak ada masalah. Bagi kami Partai Gerindra, yang penting tujuannya sama, menjaga, memastikan seluruh proses pembangunan bangsa berlangsung dengan baik. Dan apa yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo tidak menghapus semua apa yang sudah dilaksanakan para pendiri bangsa, para pemimpin sebelumnya, justru memperkuat dan mempercepat proses pembangunan. Dan untuk itu semua elemen bangsa, Bapak Prabowo berharap bersama-sama melakukan upaya terbaik, memberikan kontribusi yang terbaik. Bapak Prabowo selalu ingin 3T, saya menyebutnya 3T. Yang pertama adalah Bapak Prabowo selalu ingin yang terbaik, yang kedua ingin yang terbanyak, dan yang tiga ingin yang tercepat. Beliau ingin memberikan semua yang terbaik bagi kepentingan bangsa negara. Semua program harus yang terbaik, perencanaan terbaik, dan implementasi juga yang terbaik. Begitu juga yang terbanyak, seluruh rakyat harus mendapat kesempatan yang sama, kesempatan yang baik dan merata. Kemudian tidak kalah penting, Bapak Prabowo ingin semua dapat dilaksanakan secepat-cepatnya, ingin yang tercepat. Mudah-mudahan dengan 3T tadi, terbaik, terbanyak, dan tercepat, bangsa ini akan segera maju, segera bangkit, dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Itulah harapan Bapak Prabowo. Jadi Bapak Prabowo selalu ingin mengajak semua elemen bangsa, partai bersama-sama membangun bangsa. Silakan. Boleh di luar, boleh di dalam, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah itu yang penting, 3T, terbaik, terbanyak, tercepat. Tapi terbanyak poinnya harus digarisbawahi juga ya. Bukan soal partai banyak yang bergabung, tapi kemudian untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Nah kita juga ingin tahu bagaimana agenda PDIP ke depan, Bang Andreas. Bagaimana konsolidasi internal yang dilakukan, karena ini juga perintah dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dijawabnya nanti sesaat lagi, kami hadir untuk kembali untuk Anda pemirsa.